financial crime seperti Kresna Life kerap terjadi, kejar hingga pemilik manfaat. Financial crime masih kerap terjadi. Salah satunya beneficial owner atau pemilik manfaat, yakni orang yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi. Serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung. Menurut Yunus Hussein, pengamat hukum, pemilik Kresna Life, Michael Stephen merupakan sosok beneficial owner yang merugikan nasabah. Sebagai catatan, pemilik grup Kresna Michael Stephen ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri atas perkara yang menyangkut PT Kresna Sekuritas seperti diberitakan CNBC pada 13 September 2023. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, MS masih dapat memenangkan gugatan terhadap OJK dalam 3 kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN) Jakarta. Lebih jauh, dia menjelaskan, buronan yang mengajukan gugatan dalam perkara pidana maupun perdata telah melanggar prinsip fugitive disentitlement doctrine. Dia dianggap tidak menghargai pengadilan. Di lain sisi, Yunus juga mengkritisi administrasi pengawasan di sektor asuransi yang tidak sebaik administrasi pengawasan di sektor perbankan. Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, menilai dalam kasus Kresna Life diperlukan penegakan hukum yang cermat terutama para pengadil di PT-UN agar tidak berujung pada presiden buruk. Pujiono menilai OJK sudah sesuai prosedur dalam menangani kasus Kresna Life. Sejumlah tahapan telah ditempuh hingga akhirnya menutup izin usaha Kresna Life. Menurut Pujiono, poin pentingnya adalah keberanian aparat hukum yang diawali dari OJK. Solusi selanjutnya, jika OJK ingin melakukan intervensi dalam kasus Kresna Life, bisa dilarikan pada kasus korupsi. Dengan begitu, aparat penegak hukum lain bisa terlibat dalam kasus ini. Selain itu, ada beberapa pembelajaran penting dalam kasus Kresna Life. Pertama, pentingnya pengawasan ketat terhadap produk keuangan, terutama yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kedua, urgensi peningkatan literasi keuangan masyarakat agar lebih kritis dalam menilai produk investasi. Reza Ronaldo, pengamat asuransi mengatakan regulator dan para penegak hukum perlu melakukan adaptasi regulasi di tengah teknologi dan digitalisasi yang semakin canggih. Sebagai langkah identifikasi dan menangkap pelaku financial crime dengan kepemilikan tersembunyi. Di sisi lain, industri asuransi juga perlu memperbaiki tata kelola perusahaan yang baik, bukan malah berorientasi untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Sementara, Eko B. Supriyanto, Chairman Infobank Media Group, menegaskan bagi oknum industri jasa keuangan yang merusak reputasi harus segera dikeluarkan dari lingkup industri dan regulator. Penegak hukum juga harus melakukan penindakan yang tegas.